diberkati Tuhan, jemaat GB Yerusalem dan GB IPC Mamba 2. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Mari kita angkat pujian ini, saudara, katakan, open the eyes of my heart, Lord. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Katakan, I want to see you. I want to see you. I want to see you. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah nama Tuhan, Bapak Saudara. Mari kita bersihkan hati kita lebih lagi untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan menyembah Engkau dan kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan tahu kerinduan dan isi hati kami. Ada sejuta rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah
sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini kami buka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyentuh setiap hati kami, menguatkan kami melewati hari-hari hidup kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah seluruh pesan Tuhan boleh kami tangkap pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Berjumpa lagi jemaat Yerusalem dan BJI Manggai 2. Kita berjumpa dalam kasih dan anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bersyukur kalau saudara-saudara dan saya masih sehat, meskipun PSBB harus diperpanjang lagi sampai tanggal 22 Mei 2020. Kita juga belajar untuk disiplin yang dimulai dari kita masing-masing untuk mematuhi aturan PSBB sehingga wabah corona bisa diselesaikan. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-19. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pertanyaannya, kenapa 7 murid Yesus ini berada di pantai? Yang pertama, kembali kepada kehidupan lama mereka, yaitu kembali ke pantai dan memancing. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana dengan Simon Petrus ini. Simon Petrus pernah mengaku bahwa Yesus sebagai Engkau yang kudus
dari Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 69. Bahkan Petrus juga pernah berkata, aku akan memberikan nyawaku bagi kamu. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes 13 ayat 37. Tetapi justru mengkhianati Tuhan. Tetapi kemudian Simon Petrus menjadi orang yang berbeda setelah kebangkitan Yesus, dan dia adalah pemimpin para murid. Kemudian Thomas yang terkenal karena meragukan kebangkitan Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 25. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, Thomas mengaku, Tuhanku dan Allahku. Sedangkan kalau Nathanael yang disebutkan di dalam kitab Injil ini, dia sangat terkenal karena meragukan bahwa sesuatu yang baik dapat keluar dari Nazaret. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 46. Tetapi setelah bertemu Yesus, Nathanael mengaku, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sedangkan kalau cerita anak Zebedeus, mereka adalah Yakobus dan Yohanes. Kita semua tahu ketika Yesus menghadapi kematian di kayu salib, justru dua murid Yesus ini menginginkan duduk sebelah kemuliaan Yesus. Bapak Ibu bisa baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 37. Sedangkan cerita dua orang lainnya ini nggak disebutkan siapa mereka. Tapi pertanyaan, kenapa mereka berada di pantai? Kenapa mereka kembali kepada kehidupan lama mereka? Meskipun Yesus pernah berjanji untuk menjadikan mereka penjala manusia. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 15, di sana Yesus mengatakan, kamu bukan lagi sebagai penjala ikan, tetapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Tetapi kita tahu bahwa sekarang ketujuh murid Yesus ini kembali kepada kehidupan lama mereka. Mereka berada di pantai dan kembali memancing. Mereka telah berpaling dari tanggung jawab yang seharusnya menjadi penjala manusia. Tapi satu hal yang menarik di sana, bahwa mereka sudah semalaman tidak mendapatkan seekor ikan pun. Pengalaman ini mengingatkan kehidupan mereka. Ketika pertama kali bertemu dengan Tuhan, dia juga mengalami hal yang sama. Dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika hidup kita lari daripada hadiratnya, ketika hidup kita tidak lagi tinggal di dalam Dia, rasanya apapun yang kita kerjakan bisa jadi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ketika hidup kita tidak dalam hadirat Tuhan, ketika hidup kita tidak tinggal di dalam Dia, maka semua yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Seperti pengalaman yang dialami oleh ketujuh murid Yesus ini. Meskipun mereka adalah seorang nelayan yang sudah punya pengalaman yang begitu banyak, dia sangat tahu persis di mana ikan berada. Tapi ketika lari dari hadirat Tuhan, tidak lagi tinggal di dalam Yesus Tuhan, maka semua yang dikerjakan menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pengalaman ini kiranya juga boleh mengingatkan setiap kita. Kalau hidup kita ingin berhasil, kalau hidup kita ingin diberkati Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup saudara saya. Tapi biarlah kita terus tetap tinggal di dalam Dia, supaya Tuhan terus memberkati,
terus Tuhan melimpah hidup saudara saya dengan kebaikannya. Kemudian yang kedua, Tuhan campur tangan untuk memastikan kita tidak hilang. Kita akan membaca ayat 4 sampai yang ke-8. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kita melihat di sini, meskipun Yesus ada di antara mereka, tapi mereka tidak mengenalinya. Mungkin pasca kebangkitan Yesus ini juga pernah dialami oleh murid Yesus yang lain. Yang pertama gagal mengenal Yesus adalah Maria Magdalena. Ketika berkunjung ke kubur Yesus di dalam Yohanes 20:15, mereka pun sama tidak mengenali Yesus yang ada di dekatnya. Juga pengalaman yang sama dua murid Yesus yang dalam perjalanan ke kampung Emmaus. Mereka juga ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk bisa mengenal Yesus. Dan sekarang pun sama. Ketujuh murid ini, atau ketiga murid Yesus ini juga gagal mengenali Yesus yang ada di sekitar mereka. Nah, pertanyaan kenapa? Atau mengapa mereka gagal mengenal Yesus? Apakah memang kurang terang di tempat itu? Atau mungkin pasca kebangkitan Yesus, bahwa Yesus berbeda? Atau mungkin hal yang lain? Atau mungkin karena mereka putus asa dan kecewa karena tidak sesuai dengan harapan mereka? Atau bahkan mungkin karena kesibukan dengan urusan setiap kita. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita terlalu banyak dengan kegiatan kita, dengan urusan kita, dengan kesibukan setiap kita. Kadang-kadang kita lupa akan kehadiran Tuhan. Kita nggak lagi punya kepekaan bahwa Yesus ada di tengah-tengah hidup saudara saya. Mungkin hari-hari ini kita disibukkan dengan COVID-19. Orang sibuk dengan urusannya, bagaimana memelihara hidup mereka, bagaimana supaya nggak tertular, bagaimana supaya tetap sehat. Nah, kadang-kadang kita disibukkan dengan hal yang demikian, akhirnya lupa dengan kehadiran Tuhan dalam hidup setiap kita. Seperti yang dialami oleh 7 murid Yesus ini. Yesus ada di sekelilingnya, tapi tidak sanggup mengenali dia. Kenapa? Mengapa mereka gagal? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kembali kepada Maria tadi, Maria Magdalena, sama. Ketika berkunjung ke kubur Yesus, mereka tidak mengenali bahwa Yesus ada di sekeliling mereka. Tapi ketika Yesus memanggil namanya, dalam Yohanes 20:16, baru Maria Magdalena mengenal bahwa itu Yesus. Demikian juga 2 murid Yesus yang berjalan di Emmaus itu juga dicegah untuk mengenali Yesus. Sampai Yesus mengambil roti dan bersyukur. Ketika dia memecahkan roti dan memberikan kepada mereka, baru mata mereka terbuka dan mereka mengenali bahwa itu adalah Yesus. Yohanes sadar dia pasti Tuhan. Dia yang paling memiliki kepekaan rohani yang luar biasa, yang menyadari bahwa itu Tuhan. Baru Petrus ikut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang dalam hidup kita baru menyadari akan kehadiran Tuhan ketika ada sesuatu yang berbeda, ada sebuah mukjizat, baru saudara sadar kita dekat dengan Tuhan. Nah, seharusnya dalam hidup setiap kita
menyadari akan kehadiran Tuhan, bahwa Yesus sungguh-sungguh tinggal dalam hati setiap kita, seharusnya kita sadar bahwa Yesus sangat dekat dengan hidup saudara saya. Nah, kadang-kadang kita punya kepekaan rohani yang cukup luar biasa kalau saudara dan saya mengalami mujizat, atau mengalami kesembuhan, atau mungkin mengalami berkat yang berkelimpahan. Nah, seharusnya nggak demikian. Tapi satu hal yang menarik di sini, ketika hidup mereka jauh daripada Tuhan, tadi pengalaman dia nggak memperoleh seekor ikan pun, tapi Yesus peduli. Di dalam keadaan mereka yang seperti itu, Tuhan masih memperhatikan. Ketika murid-murid punya masalah, Tuhan peduli. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan kalau saat ini pun Bapak Ibu mengalami hal yang sama, mengalami keadaan yang begitu memprihatinkan, mungkin punya masalah, mungkin punya kekhawatiran, tapi satu hal, firman Tuhan boleh mengingatkan kita, Tuhan peduli kepada saudara. Seperti yang dialami oleh murid-murid ini, ketika dia semalaman tidak mendapatkan apa-apa, Yesus datang dan menolong mereka, sehingga iman mereka kembali dipulihkan Tuhan, sehingga mereka mampu bertindak dalam iman mereka, sehingga Petrus dan teman-temannya memperoleh ikan yang begitu banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau mungkin hari-hari iman kita mulai redup, mungkin hari-hari iman kita mulai goyah dengan keadaan yang rasanya COVID ini belum bisa berakhir, sehingga hidup kita boleh mengalami rasanya, Tuhan sampai kapan ini? Mungkin Bapak Ibu mulai khawatir dengan keadaan saudara. Tapi malam hari ini atau pagi hari ini, kita diingatkan Tuhan bahwa Allah peduli akan keadaan saudara, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus ini. Ketika mereka mengalami masalah, Tuhan masih perhatikan dan peduli, terlibat di dalam masalah saudara untuk memecahkan masalah saudara. Kemudian yang ketiga, Tuhan memulihkan dan memberikan tugas. Kita bisa baca ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Ayat 9 dikatakan demikian firman Tuhan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atas ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguhnya sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Simon kembali diingatkan. Dia melihat api arang. Ia diingatkan kembali bahwa ketika dia menghanyutkan diri di atas api arang, saat itu dia juga pernah melakukan, yaitu mengkhianati Yesus, yaitu menyangkali 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan memulihkan dan memberikan kesempatan untuk tetap tinggal di dalam dia, di depan api arang yang sama. Yesus mengatakan, bawalah beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap. Tuhan sedang mencairkan suasana hati Simon Petrus yang merasa bersalah karena telah menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok.
Kemudian bacaan di dalam ayat 15, sudah harapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi dengan kasih filio." Kata Yesus kepadanya, "Kembalikanlah dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Tapi jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi, yaitu dengan kasih filio kepada engkau." Kata Yesus kepadanya, "Kembalikanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya bahwa engkau mengasihi aku. Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu bahwa segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi dengan kasih filio kepada engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dua kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah yang mengasihi dengan kasih agape, yaitu kasih tanpa pamrih, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Tetapi Simon Petrus menjawab, ia hanya bisa mengasihi dengan kasih filio, yaitu kasih persahabatan. Bahkan untuk ketiga kalinya Yesus pun mengatakan, "Apakah mengasihi aku dengan kasih filio?" Berubah dari agape menjadi filio. Dan Simon Petrus tetap juga menjawab dengan kasih filio. "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus memberikan Petrus peran penginjilan, berjanji untuk menjadikan penjala bagi manusia. Sekarang ia memberi Petrus peran pastoral, yaitu merawat domba-dombanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup setiap kita pernah mengalami yang namanya kesalahan. Setiap kita nggak ada yang sempurna. Setiap kita pasti mengalami kesalahan, baik kepada sesama kita maupun kepada Tuhan. Tapi itu bukan akhir dari setiap kehidupan kita. Tuhan bisa memulihkan hidup saudara saya. Allah nggak peduli latar belakang saudara apa. Ketika hidup saudara mau diserahkan kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan saudara dan saya. Sehingga Tuhan akan memberikan pekerjaan baru kepada saudara untuk kemuliaannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pelajaran ini. Ketika hidup kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara, sehingga setiap kita akan semakin peka akan kehadirannya. Seperti yang dikatakan oleh Pemazmur 126 ayat pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sehingga hidup kita akan bukan saja dipulihkan dan merasakan kepekaan akan kehadirannya, tapi mulut kita penuh dengan sukacita, penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Dan Tuhan juga akan memberikan tugas dan pekerjaan yang bisa memuliakan namanya, karena Tuhan sudah menaruh jauh sebelum dunia yang dijadikan, sehingga hidup saudara saya boleh berarti baik bagi manusia maupun bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas kebaikan anugerah-Mu Tuhan. Engkau boleh mengajar kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya pemulihan terus terjadi dalam hidup kita, sehingga Tuhan boleh senantiasa melimpahi dengan kebaikannya dalam hidup setiap kita, dan sukacita itu juga terus mengalir dalam hidup kita. Kita tahu bahwa hidup kita ada pekerjaan yang Tuhan sudah taruh sebelum dunia dijadikan. Ketika hidup kita sungguh-sungguh peka di dalam Tuhan, kita tahu dan sadar dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga dimanapun Tuhan boleh senantiasa ada dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Tuhan, Bapa hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara lewat hati pikiran kami.
boleh mengingatkan kami bahwa kami seharusnya terus tinggal di dalam Engkau sampai maut memisahkan hidup kita. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom jemaat sedang jemaat Tuhan, GBI Yerusalem dan GBI Meja 2. Kita telah sama-sama menerima Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Pak Silas Sudarman yang telah share firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh kita semua diberkati oleh sebuah nilai firman Tuhan. Tadi telah dijabarkan di mana para murid telah kembali ke kehidupan lama mereka. Mereka lupa persekutuan bersama Tuhan. Dan ini kau inginkan kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Di tengah-tengah pandemi ini, kita kurang lebih hampir 2 bulan ya. Kita stay di rumah dan kita ibadah online. Dan janganlah kita lupakan akan persekutuan dengan Tuhan. Dalam hal ini kita dituntut untuk kemandirian kita, untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ya, kita mohon perlindungan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Pak Silas yang telah sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada beberapa hal yang saya umumkan. Pertama adalah minggu depan hari Kamis kita akan kembali lagi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jam 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Ialah Bapak Ibu semua boleh mempersiapkan untuk perjamuan kudus, roti atau crackers atau biskuit, dan juga anggur atau air putih atau sirup dan sebagainya, supaya itu dipersiapkan lebih awal, dan ketika nanti ibadah kenaikan Tuhan kita sama-sama menjalankan perjamuan kudus. Sesuai dengan informasi yang telah kita terima dari pemerintah, dimungkinkan kita akan kembali beribadah dalam rumah Tuhan di gereja, yaitu sekitar tanggal 12 Juli atau pertengahan Juli, dan itu pun kalau tidak ada perubahan. Maka itu biarlah kita sama terus lihat perkembangan arahan dari pemerintah agar kita boleh ikuti apa menjadi ketentuan pada pemerintah supaya kita beribadah kembali di rumah Tuhan. Ya, selama masa pandemi ini kita terus jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, lalu pola hidup yang sehat, cuci tangan, ya, ketika kita keluar dan kembali ke rumah, cuci kaki, cuci muka dan sebagainya. Dan itu biarlah menjadi satu habit, yaitu kebiasaan yang menjadi gaya hidup kita untuk menangkal daripada virus COVID-19 ini. Yang mau tidak mau kita dipaksa untuk mau dengan gaya hidup yang lebih sehat lagi. Karena memang virus ini tidak akan sirna dengan sendirinya, ya, tidak akan hilang dari muka bumi ini. Maka oleh sebab itu kita harus bisa bersahabat dengan apa? Dengan kita menjaga pola hidup kita yang sehat. Kita terus dituntut untuk kita lebih mau sehat lagi. Maka nanti ketika kita akan masuk dalam ibadah di rumah Tuhan nanti, setiap orang yang datang ke rumah Tuhan wajib memakai masker. Kedua, harus cuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Dan kita sudah siapkan 2 wastafel di gereja supaya itu bisa tidak mengganggu. Semua harus cuci tangan. Kemudian tempat duduk kita akan atur sedemikian rupa tidak terlalu rapat, dibagi jaraknya supaya kita boleh lebih nyaman. Ya, untuk sementara seperti itu umumannya. Dan sebentar kita masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam syafaat, mari kita angkat sebuah lagu bagi bangsa ini. Pasti terjadi.
ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, segala lawatan-Mu, penyertaan-Mu dari awal ke akhir ibadah online pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala pimpin dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami tahu Tuhan, biarlah yakin setiap umat-Mu di rumah masing-masing Tuhan boleh merasakan akan lawatan dan zaman-Mu Tuhan. Lebih dalam firman-Mu Tuhan boleh mengingatkan kembali untuk kami mau lebih bersekutu dengan Engkau Bapa. Biarlah kami tidak meninggalkan kasih kami yang mula-mula. Terus kami meningkatkan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Karena ketika kami memiliki sesuatu yang baik dengan Engkau Tuhan, kami akan memiliki penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan menikmatikan perlindungan, penjagaan-Mu Tuhan. Engkau akan limpahkan dalam kehidupan kami damai sejahtera sukacita di surga, sehingga imunitas kesehatan kami boleh meningkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa dan kami Indonesia, lawan bangsa yang besar ini Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan para pejabat tinggal kami untuk menjalankan pemerintahan dengan baik Bapa. Lebih khusus untuk tim gugus tugas Tuhan, daripada ketua, tim medis, perawat, dan juga relawan-relawan yang terlibat dalamnya, TNI, Polri Tuhan, yang menjaga, mendisiplin agar proses program PSBB ini Tuhan berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang telah dicanangkan untuk pemulihan daripada bangsa ini Tuhan, waktu akan dimana kami akan terus diperlonggar minggu lepas minggu Tuhan, mulai dari awal Juni. Biarlah Tuhan itu berjalan sesuai dengan arahan pemerintah Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Hamba percaya biarlah kesadaran untuk masyarakat Indonesia untuk hidup sehat Tuhan boleh semakin meningkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang akan memberi persembahan. Biarlah mereka memberi dengan hati sukacita, penuh dengan rasa syukur pada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 Tuhan, mereka tetap dapat memberi untuk kemudian bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan melalui dana yang ditransfer kepada rekening gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mohon terus pimpinan dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami di masing-masing Tuhan. Maupun dalam pekerjaan kami yang akan memulai pekerjaan, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, limpahkan damai sejahtera, sukacita dari surga ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan, dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan percaya kesehatan juga perlindungan kemana kami berada, Engkau selalu melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan yang kasihi, kita mengatakan arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja kita dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih rahmat daripada Putra yang tunggal di dalam persaudaraan yang indah dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus telah kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.